calon penghuni surga dan leader-leader hebat HNI di masa kini dan masa-masa ke depan, yang insya Allah rezekinya luar biasa berkah dan melimpah banyak, meruah-ruah gitu ya, sehingga insya Allah menjadi wasilah kebaikan bagi banyak orang. Bapak dan Ibu sekalian, bisnis pada prinsipnya adalah membangun hubungan baik. Maka sejatinya ketika kita membangun bisnis, seharusnya silaturahim tidak menjadi retak, ukhuwah tidak menjadi hilang, tapi justru sebaliknya, ukhuwah semakin solid, silaturahim semakin erat dan hangat. Maka jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut ketika kita sedang memprospek orang, wah saya kalau prospek nanti malah jadi orang itu berbeda sikap dengan saya, jadi malah menjauh. Itu tidak boleh hilang sama sekali. Karena justru bisnis adalah langkah-langkah paling terbaik untuk mendekati seseorang. Jadi ketika kita ketemu sama seorang, kadang kita direspon ya. Dalam satu waktu saya pernah memprospek seseorang teman kawan lama yang sudah cukup lama belasan tahun tidak berjumpa sejak lulus kuliah. Tiba-tiba ketika di tengah-tengah diskusi dan dia tahu saya memprospek dia gitu ya di tempat kerjanya, di kantornya, lalu dia merespon, "Duh Fir, lain kali kalau datang itu ya silaturahim aja, nggak usah ada niat di belakangnya," gitu ya. Dia langsung statement skakmat seperti demikian gitu ya. Tapi kemudian ya jangan diambil perasaan ya Bapak Ibu sekalian, jangan dibawa baper, langsung dibawa cair aja gitu. Langsung saya tepuk pundaknya dan mengatakan, ya kalau nggak punya niatan di belakangnya ngapain pula saya datang kan gitu ya. Justru karena punya niatan saya datang gitu ya. Karena ada sesuatu yang ingin disampaikan makanya saya datang gitu ya. Tapi setelah jalan beberapa tahun kemudian orang tersebut akhirnya gabung dalam grup saya juga walaupun masih dalam tahap pemakai gitu ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ukhuwah itu, bisnis itu adalah memperkuat ukhuwah dan memperkuat silaturahim menjadi lebih erat. Satu hal yang penting ketika kita melakukan follow up adalah keyakinan yang kuat, mindset yang kuat, tekad yang kuat, dan prasangka yang kuat bahwa orang yang kita prospek kemarin dan kita follow up sekarang adalah orang yang akan menjadi mutiara dan emas kita untuk menjadi tim solid terbaik kita dalam bisnis grup ini. Itu tidak boleh hilang. Kenapa? Karena itu akan membantu kita untuk memprospek orang tersebut. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah lelah untuk melakukan follow up kepada orang-orang yang sudah kita prospek sebelumnya dan sudah memberikan indikasi-indikasi untuk aktif dan bergerak. Yang ketiga, yang penting sekali untuk dipahami tentang konsep follow up itu ada batas waktunya. Jadi follow up itu tidak selamanya, follow up itu ada batas waktunya. Makanya Bapak Ibu tidak akan pernah di follow up oleh seorang salesman, gitu, oleh tenaga penjual itu setiap waktu selama-lamanya, nggak mungkin. Dia punya batas waktunya. Kita pun sama. Dan di buku TMB saya tulis batas waktu follow up. Kalau yang pernah baca ya, berapa batas waktu follow up Bapak Ibu sekalian? Hanya 7 hari, gitu ya. Hanya 7 hari. Hanya 7 hari. Jadi kalau misalkan saya memprospek Patomida gitu ya, kemudian saya follow up hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tapi tiap hari Bapak Ibu lakukan follow up itu. Hari 1, hari 2 kan paling lambat kan 2 kali 24 jam kan? 2 kali 24 jam saya temui Patomida, kemudian sejak dari itu dihitung argonya tuh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh gitu ya. Kalau sampai dengan hari ketujuh ternyata orang yang kita follow up tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan gitu ya, tidak segera bergerak, tidak segera aktif, tidak menunjukkan siap untuk kemudian berbagi cerita, tidak siap untuk mengumpulkan orang, memberikan referensi orang lain, atau bahkan tujuan utamanya adalah dia jadi manajer dan jadi stokis, tidak ada tanda-tanda untuk dia tumbuh dan hidup bergerak, maka orang itu harus di skip. Di skip itu dilewati ya, artinya bukan dibuang gitu ya, bukan di throw out gitu ya, tapi di skip, dilewati. Dia tidak menjadi target kita untuk follow up. Terus kemana nih orang ini? Orang ini dimasukin ke dalam room pembinaan kita secara umum yang ada di WhatsApp atau yang ada di Telegram. Koneksasi dia dengan WhatsApp-nya kita, minta izin dia untuk dimasukkan ke dalam WhatsApp group dan diberikan edukasi, informasi, motivasi secara terus. Meskipun dia jadi silent reader, dia nggak keluar-keluar, nggak komen juga, tapi dia ada di dalam room. Pak Firly, saya isi roomnya yang komen cuma 1 orang, yang lain ada 100 orang nggak komen. Ya bagus, dia masih ada di dalam ruangan. Itu tadinya dia silent reader, dia pembaca yang diam, dan itu bagus, no problem gitu. Satu waktu dia akan aktif seiring informasi itu berjalan terus secara berkelanjutan. Jadi ada batas waktunya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menyediakan waktu terus-menerus kepada orang yang belum memilih untuk bergerak. Karena kita dibatasi oleh waktu dan tenaga kita yang juga sangat terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin sangat tidak cukup ruang diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu juga bisa belajar banyak pada mentor dan leader Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa kunyah-kunyah juga buku TMB. Bapak Ibu juga bisa lihat YouTube channel dari banyak teman-teman top leader yang lain. Dan saya doakan Bapak Ibu sekalian insya Allah sukses penuh gemilang, meraih semua impian, cita, dan asanya bersama-sama di HNI. Dan tahun ini adalah tahun kesuksesan Bapak dan Ibu sekalian.
Insya Allah di tahun depan Bapak Ibu akan menjadi top leader kebanggaan perusahaan, menguasai panggung prestasi bersama seluruh jaringan, dan Anda semua adalah leader-leader terbaik di perusahaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Salam sukses luar biasa, penuh semangat dan antusias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.